Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayam Iranca sebagai Sunan Giri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Ramadan sebagai Ki Bayapati. Perkenalkan, nama saya Ananda Mayatiarti sebagai Mbak Rondo. Perkenalkan, nama saya Putri Rajayani sebagai warga 1. Perkenalkan, nama saya Laurita Rizka Dewi sebagai warga kedua. Perkenalkan, nama saya Iza Alivia Ramadhani sebagai narator. Apa yang sedang Bu Rondo lakukan? Sudah menjahit baju robek ini sambil menunggu kayu ini terbakar seluruhnya. Tidak ingin aku jadikan untuk biang api. Setelah itu aku jual sebagai arang. Apa Mbok Rondo tinggal sendiri di sini? Tidak, aku tinggal di sebelah utara jembatan. Di sini aku hanya untuk tempat tinggal sementara untuk rehat. Keluarga Mbok Rondo apa tidak mencari? Jikalau Mbok Rondo berkenan, Mbok Rondo bisa untuk ikut ke rumahku. Di sana banyak sekali beberapa kayu yang sudah kering. Sekaligus izinkan aku untuk menjamu Mbok Rondo. Tidak usah nak, lain waktu saja. Sekarang sudah terlalu malam. Baiklah Mbok, kalau begitu aku akan kembali ke sini lusa pagi hingga tengah malam. Akhirnya Sunan Giri pun pamit dan tanpa sadar beberapa pusaka beliau tertinggal. Singkat cerita, Sunan Giri yang menyadari hal tersebut lantas mengutus seorang bernama Ki Bayapati untuk mengambilnya. Siapakah pemilik rumah yang Raden singgah? Pemilik rumah tersebut adalah seorang Mbok Rondo. Beliau tinggal sebatang kara karena ditinggal pergi oleh anak dan cucunya. Lantas apa maksud Raden menceritakan semua ini kepada saya? Ada suatu barang yang tertinggal di rumah Mbok Rondo itu. Barang itu adalah keris pusaka. Saya mengutusmu, wahai Ki Bayapati, untuk datang ke desa tersebut dan mengambil keris pusaka itu tanpa membuat keributan di desa. Baik, dan saya akan segera kembali ke desa itu dan mengambil barang yang tertinggal. Keberadaan pusaka tersebut diketahui oleh Mbok Rondo. Seketika Mbok Rondo pun mengambil dan menyimpannya untuk kemudian dikembalikan, atau syukur-syukur Sunan Giri kembali datang mengambilnya sendiri. Saat sedang ditugaskan oleh Sunan Giri, Ki Bayapati ingin menggunakan ilmu sirap agar cepat sampai ke tempat Mbok Rondo. Sesampainya di sana, Ki Bayapati ini berusaha mengambil pusaka tersebut sembunyi-sembunyi. Tetapi Mbok Rondo menyadari keberadaan Ki Bayapati dan mengira bahwa Ki Bayapati berniat mencuri pusaka tersebut dan kemudian meneriakinya maling. Seketika masyarakat pun ikut mengejar Ki Bayapati. Di mana malingnya, Mbok? Wah, kemana perginya maling tadi? Pada akhirnya orang-orang pun menganggapnya meninggal karena tak terlihat lagi. Padahal Ki Bayapati masih hidup karena berjasa menyelamatkan hidupnya. Ki Bayapati pun bersumpah jika ia dan semua keturunannya tak akan memakan ikan lele. Aku dan seluruh keturunanku bersumpah tidak akan memakan ikan lele selama masa hidup. Dan aku berjanji apabila keturunanku memakan ikan lele, maka mereka akan mendapat kutukan. Seluruh tubuh mereka akan dipenuhi dengan sisik seperti ikan lele. Dari sini kemudian beredarlah mitos soal lele dan orang-orang Lamongan. Bagi kita yang bukan orang Lamongan, mengonsumsi ikan lele tak akan berakibat apapun. Malah yang ada adalah manfaat bagi tubuh karena kandungan gizi yang tinggi. Namun bagi orang-orang Lamongan, memakan ikan lele tidaklah semudah itu, karena ada mitos mengerikan di baliknya. Jadi mitosnya mengatakan barang siapa orang Lamongan mengonsumsi ikan lele, maka tubuhnya akan sekejap berubah menjadi lebih sisik dan memiliki bercak-bercak seperti ikan lele. Katanya kondisi ini tak bisa disembuhkan. Bagaimana caranya hanya terjadi pada orang Lamongan asli? Kamu mungkin menganggap jika mitos ini mengada-ngada, apalagi punya teman asal Lamongan yang ternyata pernah memakan ikan lele. Memang ternyata tak sembarang orang Lamongan akan kena kutukan lele ini. Pasalnya mitos ini hanya terjadi pada orang Lamongan asli. Ya, katanya hanya orang Lamongan berdarah asli Lamongan yang tak boleh memakan ikan lele.
Sedangkan mereka yang lain di sana sedang tak berdarah asli, maka tak akan ada masalah. Contohnya seperti seorang wanita Lamongan menikah dengan pria Surabaya kemudian memiliki beberapa anak. Nah, anak-anak ini tidak masalah untuk mengonsumsi ikan lele karena tidak berdarah murni Lamongan. Selama bertahun-tahun mitos ini melekat pada orang-orang Lamongan. Namun seiring berjalannya waktu, kandang tersebut sepertinya mulai putar. Kini orang-orang sana sudah tak lagi anti dengan lele. Bahkan banyak orang Lamongan berjualan berbagai olahan ikan tawar ini. Bahkan kadang jadi juragan tambak lele. Namun bagi beberapa orang mitos dan kepercayaan ini masih kuat dipegang alasannya sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur zaman dulu yang sudah berjasa sebesar atas eksistensi Lamongan sendiri. Mitos lele ini memang begitu kuat, bahkan jadi bagian dari identitas ketika membicarakan orang Lamongan. Tapi kini lele bagi orang Lamongan tak lagi bertuah. Buktinya banyak orang Lamongan yang malah menjadikan lele sebagai mata pencarian, entah jualan atau dibudidayakan. Walaupun sebagian orang masih sangat mematuhi mitos satu ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.